Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika pada episode kedua atau video kedua. Kita masih membahas soal-soal pada usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada usaha dan energi. Kita lihat pada soal yang pertama. Dari data tentang kecepatan dan massa benda di bawah ini, yang energi kinetiknya sama besar. Ini adalah pilihannya AB, BC, AD, kan itu ya, dan seterusnya. Kita bahas bersama-sama. Maka dengan demikian kita gunakan persamaannya adalah EK sama dengan setengah MV dikuadratkan. Kita gunakan tabelnya. Ini dianggap 1 ya. Nah, supaya mudah, maka nanti diambil 1 dibagi 2 adalah setengah. Kalau 1 dikalikan 4 kan itu ya. Ini adalah 2 kuadrat 4, maka dibagi 2 adalah 2. Kemudian ini adalah 2 dikalikan 1, maka ini menjadi 1 ya. Setengah dibagi 2 1. Kemudian 3 ya. Ini adalah setengah menjadi 1/4 1/8. 3/8 ya. Maka 0,75. Kemudian 0,5 setengah dikalikan setengah 1/4 dikalikan 4 adalah 1. Makanya 4 dikalikan 1/4 1 menghasilkan setengah. Maka yang sama adalah B dan D. Jadi jawabannya adalah E. Itu adalah pada soal nomor 1 demikian. Ini dianggap hasilnya 1, maka mudah kita mengambil bahwa koefisiennya yang kita ambil di sini ya. 1 dikalikan 2 dikuadratkan 4 bagi 2 hasilnya 2 kan itu ya. Maka dengan demikian itulah cara kita mengambil pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. 2 buah benda masing-masing memiliki massa A kilogram dan B kilogram. Jika kedua benda mula-mula diam, kemudian mengalami gaya yang sama, maka perbandingan energi kinetik A dan B tepat saat waktu yang diberikan gaya adalah. Ini perbandingan. Maka menyelesaikannya juga harus dengan perbandingan. Karena di sini ada gaya, maka dengan demikian kita lihat seperti apa pembahasannya ya. Maka MA sama dengan A, MB sama dengan B. Maka dengan demikian berapakah EKA dibanding dengan EKB? Maka dengan demikian kita lihat persamaan energi kinetiknya setengah MV dikuadratkan. Kalau M-nya jadi kuadrat maka dibagi M. Maka ini M kuadrat bagi M masih ada M. Maka M kuadrat V kuadrat dibagi 2M. Ini namanya momentumnya. Artinya selama gaya itu bekerja, maka benda itu memiliki momentum ya. Maka dengan demikian energi kinetik adalah berbanding dengan kuadrat momentumnya terbalik dengan masanya. Karena masanya berbeda, maka momentumnya juga memiliki perbedaan. Maka dengan demikian ya, perbedaannya momentumnya sama ya. Sama terhadap karena apa? Gayanya sama. Oh ya, gayanya sama. Berarti momentumnya sama tetapi masanya yang berbeda. Maka perbandingannya EKA dibanding dengan EKB sama dengan 1/MA dibanding dengan 1/MB dikalikan silang. Maka MB dibagi dengan A. Sehingga EKA dengan EKB sama dengan B dibagi dengan A. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang B. Inilah yang diinginkan dalam soal.
ya. Maka lebih baik kita menggunakan seperti ini. Kenapa? Adanya momentum yang bekerja pada benda pada waktu gaya bekerja dengan waktu yang diberikan terhadap gaya tersebut. Kita lihat soal pada nomor 3. Dua buah benda A dan B yang bermassa masing-masing M dijatuhkan bebas dari ketinggian H dan 2H. Jika A menyentuh tanah dengan kecepatan V meter per sekon, maka B akan menyentuh tanah dengan energi kinetik sebesar, ini persamaan. Menyelesaikannya juga harus dengan persamaan, maka dengan demikian HA sama dengan H, HB 2H, VA sama dengan V. Berapakah EKB-nya? Kita langsung saja menggunakan EKB juga boleh. Maka pada kasus ini energi kinetik berbanding lurus dengan energi potensialnya, ya. Ini yang kita inginkan. Kalimat ini penting supaya kita bisa ingat, ya. Maka EKA dibanding dengan EKB sama dengan MGHA, ya. Dibanding dengan MGHB. Yang sama adalah masanya, ya, dan gravitasinya. Maka dengan demikian persamaannya langsung boleh dikatakan demikian, ya. Tidak dibuang juga tidak apa-apa atau tidak dibagi. Maka MGH A adalah H, HB-nya adalah 2H. Maka dengan demikian, ya, menjadi 2 EKA. Kita lihat di sini, MG dibagi MG1, H dibagi H juga 1. Maka 1 banding 2, kan itu, ya. Maka EKB kali 1 sama dengan 2 dikalikan EKA. Maka menjadi 2 kalinya energi kinetik pada yang A. Sehingga persamaannya 2 dikalikan setengah MV dikuadratkan sama dengan MV kuadrat. Jadi EKB supaya menyentuh tanah, energi kinetiknya adalah MV dikuadratkan, sehingga jawabannya adalah yang B. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Balok memiliki berat 20 Newton, ya, di dasar bidang miring yang licin seperti yang ditunjukkan pada gambar seperti ini. Berapakah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan balok ke puncak bidang miring? Soal ini sebenarnya sudah jelas, kita lihat di sini, ya. Tingginya berapa? 3 meter, kan itu. Ini berapa beratnya? 20, maka harusnya ketemunya 60 Newton. Tapi kita buktikan bersama-sama, ya. Maka dengan demikian usaha untuk memindahkan benda ke puncak bidang miring adalah W sama dengan M kali G sin theta dikalikan dengan S. Ini adalah sin tetanya terhadap 3 meter. Maka dengan demikian sin tetanya sama dengan H dibagi dengan S. Masukkan persamaannya ke sini. Maka menjadi W sama dengan MGH dibagi S dikalikan S. Maka ketemunya MGH, maka usahanya sama dengan 60 Joule. Ini adalah 20 Newton dikalikan 3 meter. Maka jawabannya adalah 60 Joule. Itu yang diinginkan pada soal nomor 4. Jadi sebenarnya sebelum kita menjawab seperti ini, kita sudah punya logika 20 dikalikan 30. Beratnya dikalikan dengan tingginya. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah benda masanya 1 kg mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per detik. Kemudian diberi gaya konstan sebesar 2 Newton selama 10 detik searah dengan arah geraknya. Besarnya perubahan energi benda selama 10 detik. Ini karena kecepatan, maka dengan demikian yang terjadi adalah perubahan energi kinetiknya. Kita lihat, ya. Ini adalah yang diketahui dalam soal.
maka kita ambil gaya konstan yang bekerja menyebabkan benda mengalami percepatan sebesar, ya, bahwa A sama dengan F dibagi dengan M, kan itu. Ya, gayanya 2 Newton, masanya 1 kilogram, maka percepatannya 2 meter per detik kuadrat, kan itu. Jadi 10 detik untuk apa di sini? Untuk mencari kecepatan setelah mengalami 2 meter per detik kuadrat. Nah, maka kecepatan selama 10 detik, ya, maka V sama dengan V0 ditambah AT, kan itu. Ya. Maka dengan demikian, V0-nya sudah ada 10 meter, A-nya sudah ada, T-nya sudah ada, maka V sama dengan V0 ditambah 2 dikalikan 10, ketemunya 30 meter per detik. Jadi, percepatan ini digunakan untuk mengambil kecepatan akhir selama 10 detik. Maka sudah ada perubahan V0-nya 10 menjadi 30. Maka dengan demikian, perubahan energi merupakan selisih energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awalnya. Sehingga delta EK sama dengan EK akhir dikurangi dengan EK awal, maka setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi dengan V0 dikuadratkan. Ya, ini 900, ini 100. Maka ketemunya 800 dibagi 2 adalah 400 Joule. Jadi ketemunya adalah 400 Joule. Kita ambil cara lain. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik, ya. Selama 10 detik, maka S sama dengan V0T, ya, ditambah dengan setengah AT kuadrat. Supaya kita tidak mencari A, maka gunakan persamaan ini adalah F dibagi dengan M. Kan itu, ya. Maka S-nya sama dengan 10 dikalikan 10, 2,5 dikalikan 2/1 dikalikan 10 dikuadratkan. Ini hasilnya 1, ya. Ini adalah 100, ini adalah 100, ketemunya 200. Bisa dipahami, ya? Gayanya berapa? 2 Newton. Maka usahanya yang dilakukan oleh gaya konstan adalah W sama dengan F kali S, maka 2 dikalikan 200 adalah 400 Joule. Jadi cara yang pertama bagaimana? Cara yang kedua bagaimana? Mana yang lebih mudah? Silakan Anda pilih sendiri untuk mencari cara yang efektif. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Itulah, ya, keseluruhan dari 1 sampai 5, ya. Selalu semangat belajar sehingga fisika menjadi lebih mudah dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.